Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Rahmayanti. Saya berasal dari kelas 1 AKB 2. Saat ini saya ingin membahas mengenai bagaimana cara mengelola organisasi yang baik itu di perusahaan kecil maupun di perusahaan besar. Nah, sebelum kepada materinya, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu organisasi. Organisasi merupakan sekumpulan orang atau sekelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, mungkin misalnya ketika kita membuat suatu perusahaan, tentunya kita memiliki tujuan, yaitu tujuannya untuk mendapatkan laba. Nah, itu dinamakan dengan organisasi. Nah, untuk mengelola organisasi dengan baik, kita memerlukan manajemen yang baik pula. Manajemen itu apa sih? Mungkin ada beberapa teman yang belum mengerti. Manajemen itu merupakan sebuah proses yang kita jalani untuk mencapai tujuan dari organisasi yang kita miliki, baik itu berupa perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian dari sumber-sumber daya yang kita miliki, seperti sumber daya manusia ataupun sumber daya lainnya dari organisasi yang kita miliki. Nah, untuk mendapatkan manajemen yang baik, kita perlu untuk menjalankan fungsi-fungsi dari manajemen tersebut, yaitu fungsi yang pertama ada fungsi perencanaan ataupun planning, yang kedua ada fungsi pengorganisasian, kemudian yang ketiga ada fungsi untuk pengarahan, dan yang terakhir ada fungsi untuk pengawasan dan pengendalian. Nah, yang pertama itu ada fungsi perencanaan ataupun planning, di mana fungsi ini menyangkut upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi kecenderungan yang akan kita dapatkan di masa yang akan mendatang, dan di sini kita juga dapat menentukan strategi ataupun taktik yang akan kita gunakan untuk menjalankan organisasi kita. Nah, di fungsi perencanaan ini yang pertama kita harus menentukan visi dan misi. Di sini termasuk juga kita harus tahu pasar yang akan kita tuju itu seperti apa, kemudian konsumen yang akan kita tuju itu juga inginnya yang bagaimana. Nah, di sini kita harus tahu. Kemudian yang kedua, tentukan strategi yang tepat dan objektif. Setelah itu kita juga dapat menjalankan manajemen dengan baik. Dan yang ketiga, kita lakukan review ataupun tinjauan kembali terhadap perencanaan yang telah kita buat. Nah, di proses ini kita juga dapat menjalankan strategi ataupun merancang strategi yang baik untuk kita gunakan agar dapat mencapai tujuan yang akan kita tuju. Nah, jadi kalau untuk membuat strategi sendiri, kita dapat melakukan 3 hal, yaitu yang pertama analisis, yang kedua formulasi, dan yang ketiga implementasi. Nah, kalau untuk analisis sendiri ini terbagi menjadi 2, yaitu analisis internal dan juga analisis eksternal, di mana analisis internal ini dapat kita gunakan dengan meninjau ke dalam organisasi kita sendiri, apakah ada kekurangan dan juga kelebihan yang kita miliki. Nah, kita harus mengerti. Misalnya ketika kita ingin membuat usaha kedai kopi, kita harus tahu mungkin kelebihan kita memiliki biji kopi yang berkualitas, tapi kekurangan kita tidak memiliki alat yang modern dan lain-lain. Nah, kita harus tahu tentang kondisi internal dari organisasi kita sendiri. Kemudian yang kedua ada analisis eksternal, di mana di sini kita dapat melakukan tinjauan terhadap lingkungan di sekitar kita, di mana kita dapat memperoleh data dari tinjauan tersebut yang akan kita gunakan untuk mengenal mengenai ancaman dan juga peluang yang ada di lingkungan kita tersebut. Nah, yang selanjutnya kita dapat menggunakan analisis yang telah kita dapatkan tadi menjadi formulasi yang dapat kita implementasikan kepada rencana ataupun proses yang akan kita jalani untuk mendapatkan tujuan dari organisasi kita. Nah, selesai pada fungsi perencanaan. Selanjutnya ada juga fungsi pengorganisasian. Mana di sini kita dapat merumuskan strategi yang telah kita buat tadi ke dalam sebuah struktur organisasi, dan juga kita dapat menentukan sistem dan lingkungan yang kondusif untuk usaha kita tersebut, dan kita juga harus memastikan bahwa pihak yang ada di dalam organisasi, semua pihaknya itu dapat menjalani tugasnya masing-masing dengan efektif dan efisien. Selanjutnya ada juga fungsi pengarahan, di mana di sini merupakan proses pengimplementasian program yang tadi telah kita buat untuk dijalankan oleh seluruh pihak yang ada di dalam organisasi. Dan di sini kita juga harus memotivasi anggota-anggota dari organisasi kita untuk dapat bertanggung jawab terhadap tugasnya masing-masing.
Kemudian masuk kepada fungsi yang terakhir, yaitu fungsi pengendalian, di mana di fungsi yang terakhir ini kita dapat memastikan bahwa rangkaian kegiatan yang telah tadi kita rencanakan, diorganisasikan, dan juga diimplementasikan tadi berjalan sesuai dengan target yang kita harapkan. Mungkin ada yang bertanya atau memberikan pendapat bahwa bagaimana jika di akhir proses ternyata terjadi kesalahan ataupun kegagalan. Nah, jika memang terjadi kesalahan ataupun kegagalan yang tentunya tidak diinginkan, kalian bisa untuk melakukan tinjauan kembali terhadap proses yang telah kita lalui tadi. Jika memang ditemukan kesalahan atau beberapa proses ternyata tidak berjalan sesuai dengan targetnya, kalian bisa menjadikan data tersebut untuk kembali kepada proses perencanaan, di mana kita dapat merencanakan ulang strategi-strategi yang akan kita gunakan untuk mencapai tujuan organisasi yang kita miliki. Sekian dari saya. Tadi saya juga sudah menambahkan bagaimana membuat strategi-strategi yang baik untuk organisasi kita berjalan dengan baik. Seperti contohnya tadi ada analisis, kemudian ada formulasi dan juga pengimplementasian. Nah, saya harap teman-teman semua mengerti dan juga semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.